Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebelum kita bahas tafsirnya, terlebih dahulu kita baca dulu ayat yang akan kita bahas. Saya baca, kemudian Bapak dan Ibu ikutin, perhatikan panjang pendeknya, makharijul hurufnya dan waqafnya. Surat Al-Baqarah ayat 126. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم إنك أنت العزيز الحكيم وإذ قال إبراهيم
Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadha baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini menjadi negeri yang aman. Yang dimaksud negeri ini adalah negeri Mekah. Bahkan ditegaskan juga oleh Allah Subhanahu wa taala karena berkat doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam, wa hadzal baladil amin. Dan sungguh negeri ini, maksudnya negeri Mekah, menjadi negeri yang aman. Banyak pendapat yang mengenai maksud dari aman itu. Ada yang mengatakan aman dari kemusyrikan. Ya. Aman dari peperangan. Aman dari kejahatan. Nah, semuanya. Dan bahkan kalau kita lihat sekarang negeri Mekah ini tidak boleh dimasuki oleh orang-orang kafir. Orang yang ke sana pasti tujuannya adalah ibadah. Aman. Dan seharusnya kita pun bersyukur setiap kita ke sana, kita dalam keadaan aman, tidak terjadi apa-apa untuk kita. Begitu juga kita harus bersyukur juga di negara kita, di Indonesia ini ya aman. Tidak seperti negara di Palestina yang saat sekarang ini mereka sedang tidak aman. Nikmat keamanan ini nikmat yang luar biasa, Pak. Nikmat yang harus kita syukuri. Kita ke masjid, alhamdulillah aman. Kita bisa sholat 5 waktu aman. Coba dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mereka sekarang ke masjid, ya tidak aman. Kalau keluar rumah khawatir, di dalam rumah pun nggak aman. Ya, maka Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah agar menjadikan negeri Mekah ini negeri yang aman. Padahal Nabi Ibrahim itu bukan penduduk asli Mekah, tapi mendoakan gitu. Kemudian yang doa yang kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam, warzuq ahlahu minat tamarat, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya. Man amana billahi wal yaumil akhir, yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Jadi Nabi Ibrahim juga berdoa kepada penduduk Mekah ini agar rezekinya ya lancar, terjamin. Terkhusus doa di sini adalah ya buah-buahan. Ini yang menjadi perdebatan di kalangan ulama. Maksudnya buah-buahan di sini apa? Padahal kalau kita lihat negeri Mekah negeri yang ya gersang, panas gitu kan. Ya dari mana buah-buahannya ya kan? Sama gitu ya. Negeri Mekah kan negeri yang gersang, panas ya. Air aja tidak ada kan awalnya kan. Nah ini gimana? Nah ini ada ulama yang mengatakan itu maksudnya buah-buahan ini dari daerah Madinah ngirim ke Mekah, dari daerah-daerah mana? Nah itu maksudnya. Jadi buah-buahannya bukan dari asli Mekah, tapi dari Madinah, dari Taif. Ya. Ngirim ke Mekah. Makanya kalau kita lihat coba di Mekah, berbagai macam buah-buahan ada. Padahal kalau kita lihat di sana ya nggak ada yang bercocok tanam semangka apa gitu kan, karena gersang tanahnya.
tapi rezekinya Allah jamin. Dari berbagai daerah di sekelilingnya mengirim semuanya ke Mekah. Ini karena doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ayat yang selanjutnya adalah qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma attarruhu ila adabin nar wa bi'sal masir. Dan kepada orang yang kafir aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi orang-orang kafir lebih memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia ini kata Allah sementara. Sementara. Tapi mereka lebih memilih kehidupan dunia. Mereka lebih bersenang-senang di dalam kehidupan dunia. Gimana mereka bisa bersenang-senang padahal mereka tinggal di dunia sementara. Jadi tidak ada yang bisa bersenang-senang di dunia selama-lamanya. Hidup di dunia serba terbatas. Serba dibatasi, Pak. Bapak sekarang itu makan nggak bebas, kan? Benar nggak? Nggak bebas. Apalagi yang sudah usianya di atas 60 tahun, nggak bisa makan semaunya Bapak. Sekarang nggak bisa. Apalagi yang punya penyakit gula, nggak bisa makan karbo yang berlebihan. Yang punya penyakit darah tinggi nggak bisa makan daging sepuasnya, nggak bisa. Serba dibatasi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka lebih memilih kehidupan dunia yang sifatnya sementara, mereka kufur kepada Allah, mereka tidak mau beriman kepada Allah di dunia, maka mereka dimasukkan ke dalam neraka. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Sebagaimana yang Allah juga tegaskan dalam Al-Quran itu, neraka itu bukan tempat terbaik bagi orang-orang yang beriman. Tempat terbaik bagi orang-orang yang beriman itu adalah surga. Karena surga itu uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, bukan disediakan bagi orang-orang yang kafir. Makanya kita jangan mengikuti orang-orang kafir. Kalau kita tidak mengikuti orang-orang kafir, pastikan orientasi hidup kita bukan untuk dunia, tapi apa? Akhirat. Berbeda, harus bedakan ini. Orientasi kita bukan dunia tapi akhirat. Kita hidup di dunia ini disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz ini seperti seorang musafir. Seorang musafir. Tentunya karena kita hidup di dunia ini sebagai seorang musafir, kata Umar bin Abdul Aziz, harus berbekal. Fatazawwadu li safarikum minad dunya ilal akhirah. Maka hendaklah kalian berbekal di kehidupan dunia kalian menuju kepada negeri akhirat. Jadi di dunia ini seperti kita bercocok tanam, Mbak. Bercocok tanam. Nanti hasilnya nanti kita ambil di akhirat. Kemudian ayat yang selanjutnya 127, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam meninggikan pondasi Ka'bah. Seraya mereka berdua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, terimalah amal-amal kami
Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi coba diperhatikan ayat ini. Ya, seorang nabi saja seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, setelah mereka berdua mengerjakan amal soleh, mereka masih ada kekhawatiran. Amal-amalan soleh yang mereka lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna. Maka ini penting juga menjadi renungan bagi kita. Setelah kita melakukan amal soleh, jangan merasa puas dan merasa yakin amal-amal soleh yang kita lakukan itu diterima. Seharusnya kita ada perasaan takut gitu kan. Amalan-amalan soleh yang kita lakukan tidaklah diterima. Bahkan ada seorang ulama yang mengatakan, kalau aku yakin itu bahwa satu solatku saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, aku yakin itu diterima, itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Jadi ketakutannya itu luar biasa gitu. Dan bahkan juga disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri orang-orang yang beriman dan mereka ikhlas ketika mereka melakukan amal soleh, walladzina yu'tuna ma atau, dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan. Maksudnya ketika mereka itu bersedekah, berbagai macam sedekah, wa qulubuhum wajilatun, sedangkan hati mereka dalam keadaan takut. Maksudnya apa? Takut amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ayat ini turun, maka Siti Aisyah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mengapa mereka takut padahal mereka sudah melakukan amalan soleh? Mereka juga tidak berzina, mereka juga tidak mencuri. Kenapa mereka takut? Kata Rasulullah, ya memang seperti itulah ciri orang yang beriman. Takut amalan-amalan soleh yang ia lakukan tidaklah diterima. Kita juga harus takut, Pak. Amalan-amalan soleh yang kita lakukan itu takut pahalanya diambil oleh orang lain karena kezaliman kita kepada dia. Dan kita nggak tahu kan? Makanya nanti di hari kiamat itu banyak orang yang kaget. Kaget kenapa? Kaget karena dia pada hari kiamat itu muflis. Tahu muflis? Bangkrut. Maka pada hari kiamat kata Rasulullah, banyak orang yang muflis. Banyak orang yang bangkrut. Maka para sahabat bertanya, maka Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, apa yang kalian tahu tentang muflis? Mereka menjawab, orang yang muflis itu orang yang tidak mempunyai harta, orang yang tidak mempunyai apa-apa, wahai Rasulullah. Bukan, orang yang muflis itu adalah orang yang amal-amal kebaikannya semuanya habis. Disebabkan karena mereka apa? Pertama, karena mereka di dunia suka mendolimi saudaranya, suka menghina saudaranya, suka menuduh salah saudaranya, suka membunuh saudaranya. Maka mereka nanti pada hari kiamat mereka muflis karena amal-amal kebaikannya itu akan diberikan kepada orang yang ia dolim. Ketika amalan-amalan kebaikannya itu habis, maka dosa-dosa orang yang ia dolimi maka diberikan kepadanya. Dan ini kita harus takutkan, Mbak, Ibu. Kita kan nggak tahu, kita mungkin berbicara kepada orang tanpa sadari orang lain yang berbicara dengan kita
tersinggung. Itu sudah termasuk perbuatan zalim. Coba. Makanya hati-hati. Ya, kita sudah banyak melakukan amalan soleh, tapi mohon maaf, amalan-amalan soleh kita, na'udzubillahi min dzalik, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau amalan kita diterima tapi habis. Dan kita nggak tahu. Makanya apa? Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berdoa, Rabbana taqabbal minna inna salatana siyamana ruku'ana sujudana, ya ruku'ana, ya minta agar semuanya yang amal-amalan soleh yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, puasa kita, ya zakat kita, apapun yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang selanjutnya adalah setelah mereka, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan-amalan yang ia lakukan diterima, kemudian mereka juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa apa? Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang-orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau. Ini doa dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail agar keduanya ini apa Pak? Dijadikan seorang muslim yang patuh. Jadi agama Nabi Ibrahim dan agama Nabi Ismail itu adalah agamanya Islam. Islam itu kan artinya apa? Tunduk dan patuh. Coba. Jadi agamanya para nabi sebelum kita itu semuanya muslim. Agamanya mereka agamanya muslim. Dan kita seharusnya bersyukur. Agama kita adalah Islam. Kenapa kita harus bersyukur? Karena yang pertama, agama Islam itu agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Buka surat Al-Maidah. Buka surat Al-Maidah. Ayat ketiga. Sudah? Ya, ayat ketiga. Sudah Pak, ketemu Pak ya? Sudah ketemu? Al-Maidah ayat ketiga. Ya, saya bacakan. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sabu illa ma dakaytum wa ma dubiha 'ala an-nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Al-yawma ya'isa alladziina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Ini ayatnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu. Wa raditu lakumul islama dina. Dan telah aku ridhoi
Islam sebagai agamamu. Berarti kenapa kita harus bersyukur? Ya, kita beragama Islam karena agama Islam agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa harus kita bersyukur? Kita beragama Islam karena agama Islam adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Agama Allah. Buka surat Al-Imran. Al-Imran ayat 19. Sudah ketemu? Ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus bersyukur Islam sebagai agama kita? Karena agama Islam satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti selain dari Islam tidaklah diterima. Buka surat Al-Imran ayat 85. Ayat 85. Sudah ketemu? Dah? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Bersyukur enggak kita, Pak, beragama Islam, Pak? Bersyukur. Dan yang keempat alasannya, agama Islam adalah agama para nabi sebelum Nabi Muhammad, termasuk juga agamanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Tentunya kita menjadi seorang muslim harus totalitas, jangan setengah-setengah. Ada orang ngakunya muslim tapi mohon maaf setengah-setengah. Yang dipilih ajarannya yang enak-enak saja, yang cocok dengan dirinya sendiri. Kalau nggak cocok dia nggak suka. Banyak loh, Pak. Mau saya kasih contoh ya. Di dalam surat Al-Mujadilah, ayat terakhir dalam surat Al-Mujadilah, Islam ini mengajarkan kepada kita berloyalitas. Berloyalitas. Kepada siapa Islam mengajarkan kita berloyalitas? Tentunya kepada sesama muslim. Dalilnya mana? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Sekarang coba Bapak lihat. Ada sebagian dari saudara-saudara kita, dia agamanya muslim, tapi dia berloyalitas kepada siapa, Pak? Kepada siapa? Nah, Bapak yang bisa jawab dan Ibu. Dia nggak paham itu. Kalau dia benar-benar muslim, dia tahu dia berloyalitas kepada siapa. Ini salah satu contoh nih, Pak. Padahal menjadi seorang muslim dia harus patuh. Gimana coba? Sampai ada datang ke Israel. Sampai dia foto dengan siapa? Dengan orang-orang Israel. 3 orang. Dia kan ketahuan dia berloyalitas kepada siapa. Ada yang pamer lagi berjalan dengan tentara Israel, di-upload fotonya di video, dia kan yang bernama Abu awalnya. Abu.
inisial yang nama setelahnya J. Dia berfoto dengan tentara Israel. Nih, saya berfoto dengan tentara Israel nih sekarang nih. Gimana ya, Pak? Dia Muslim. Iya. Nih. Apalagi contohnya? Nah. Jadi menjadi seorang Muslim ini jangan setengah-setengah, harus totalitas. Itu seperti itu. Nah, dan ciri yang selanjutnya adalah menjadi seorang Muslim juga al-bara'atu anisyirki, berlepas diri dari kesyirikan. Coba Nabi Ibrahim lihat mendapatkan julukan siapa? Abu Tauhid, bapaknya para tauhid. Dan dakwahnya Nabi Ibrahim, coba lihat, dakwah kepada tauhid. Berarti orang yang menjadi seorang Muslim yang sebenarnya itu dia al-bara'atu anisyirki, berlepas diri dari kesyirikan. Kita lihat sekarang banyak saudara-saudara kita yang masih melakukan kesyirikan, datang ke dukun, ya kan? Percaya kepada siapa? Paranormal, masih percaya kepada hal-hal yang gaib dan sebagainya. Nah, di Indonesia ini, Pak, masih percaya kepada jimat. Kalau ada acara hajatan apa, masih percaya kepada siapa? Pawang hujan. Agar acaranya lancar, biar tidak hujan, pakai pawang hujan. Ya, masih banyak begitu. Kalau mau nyalonin anggota DPR, masih datang ke dukun, ke kuburan biar menang. Masih meminta kepada orang yang mati. Nih banyak, Pak, ngakunya Muslim. Gimana ya, Pak? Apa pernah Islam mengajarkan seperti itu? Nggak pernah. Di Indonesia ini, Pak, terkenal, Pak. Makanya Bapak itu, saya ceritakan, di antara salah satu tujuan kenapa Arab Saudi itu membuka sekolah di Indonesia itu. Arab Saudi itu punya sekolah di Indonesia, Pak. Nama sekolahnya Lipia Jakarta. Dan saya alhamdulillah lulus dari situ. Sekolah di Lipia itu, Pak, Bu, itu alhamdulillah kita sekolah gratis dan tiap bulan kita dikasih uang saku untuk biaya hidup. Itulah nikmatnya sekolah ke Saudi, ya begitu. Nggak kayak di Indonesia sekolah mahal. Ya, sudah muridnya bayar mahal, ya kan? Kualitasnya tidak ada, ya kan? Itu salah satu tujuannya Libya itu, kenapa didirikan di Indonesia, itu salah satunya itu. Di Indonesia itu banyak sekali yang namanya kesyirikan. Dan menjadi negara yang menjadi perhatian dunia tuh, Pak. Dipertontonkan lah ya. Itu saya pernah bertanya kepada salah satu dosen dulu waktu kuliah itu. Kenapa kita ini mau ke kuburan Nabi itu sampai dikawal ketat seperti itu? Kita mau tawaf tawaf sampai dikawal ketat seperti itu. Kita juga mau nyium Hajar Aswad dikawal ketat begitu. Kita mau berdoa di Multazam dikawal ketat begitu. Kenapa sampai begitu? Bukannya dalam ibadah itu harus dipermudah? Apa jawaban dari dosen ini? Itu disebabkan karena saudara-saudara kamu itu yang bikin ulah-ulah itu. Mereka itu datang ke kuburan Nabi, apa yang dilakukan mereka? Mereka itu ngambil tanahnya. Iya, melakukan sesuatu yang menyimpang. Makanya dikawal ketat. Bapak kalau ziarah ke sana coba, kalau ke kuburan Rasulullah dikawal ketat nggak? Dikawal ketat, nggak bisa, Pak, nggak bisa mendekat. Karena takut melakukan hal-hal yang syirik itu. Mengambil apanya. Nanti ujung-ujungnya dijadikan apa, Pak? Jimat.
Kenapa kita ketika bertawaf juga dikawal ketat begitu? Kan pernah terjadi. Kiswahnya digunting. Iya, kiswahnya digunting. Ketika ditangkap, diwawancarai, dijadikan apa? Haji. Ya begitu. Siapa yang melakukan? Saudara-saudara kita. Orang Indonesia. Coba. Ya seperti itu, Pak. Tapi ngakunya Muslim, gitu. Gimana coba? Sangat memalukan. Makanya di Indonesia ini, ya akidah ini sangat penting ini, Pak. Nggak penting. Kalau kita menjadi seorang Muslim, ya harus jelas. Jangan masih melakukan kesyirikan, tidak totalitas, gitu. Ya, kemudian di ayat yang selanjutnya adalah wa arina manasikana wa tub alaina, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau yang Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, jadi beliau ini ya, ketika sampai ke kota Mekah itu yang dibangun duluan itu adalah Ka'bah. Setelah beliau membangun Ka'bah, baru beliau meminta kepada Allah petunjuk bagaimana ya ibadah haji, manasik haji. Seperti itu. Makanya minta petunjuk. Baru setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah. Apa doanya? Agar Allah menerima taubatnya. Jadi seorang nabi saja Pak bertaubat. Dan bahkan Nabi Muhammad di dalam sebuah hadis disebutkan dalam sehari bertaubat berapa kali, Pak? 70 kali. Dalam riwayat yang lain disebutkan 100 kali. Ini Nabi, Pak. Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia. Setiap hari bertaubat. Kalau kita sehari berapa kali bertaubat, Pak? Ini takutnya apa? Habis bertaubat melakukan apa lagi? Maksiat. Akhirnya jadinya tobat maksiat. Padahal ciri orang yang bertaubat yang nasuha itu dia menyesali dan bertekad untuk tidak mengulangi ini enggak. Tobat maksiat. Jadi begitu aja tim. Berarti tobatnya bukan tobat yang nasuha. Nah, ketika dikasih tahu kenapa bapak dan ibu masih melakukan kesalahan, pakai dalil, Pak. Bukannya Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan. Dan setiap orang yang melakukan kesalahan hendaklah dia bertaubat. Ya salah, manusia salah wajar karena manusia tempatnya salah. Ya masalahnya ente salah terus. Masalahnya ente dosa terus. Diulangi terus. Jadi ya haruslah Pak, kita setiap hari paling tidak mengucapkan istighfar 70 kali atau 100 kali. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu paling suka kepada orang yang bertaubat. Ya, jangan merasa wah dosa kita banyak akhirnya kita nggak mau bertaubat, nggak mungkin diampuni. Nggak ada. Kalau selama kita bertaubat beneran diampuni, Pak. Umar Ibn Khattab itu dosanya kurang apa coba? Membunuh, mengubur bayi perempuan hidup-hidup, berzina, berjudi. Ya kan begitu kan? Ini Umar, Pak. Tapi ketika beliau bertobat, semua dosanya langsung diampuni. Dan bahkan Umar itu salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Coba. Karena taubatnya benar. Ada mau dalil lagi. Bapak pernah nggak dengar
ada orang yang membunuh 99. Habis itu dia bertemu dengan seseorang dan minta cara bagaimana dia bisa bertaubat. Kata orang itu, wah kamu nggak bisa, kalau bertaubat nggak mungkin diterima. Udah keterlaluan, masa 99 orang dibunuh. Akhirnya digenapin nama dia. Nah, 100 parah dia. Dibunuh jadi 100. Akhirnya dia datang lagi ketemu orang pintar. Bertanya, saya mau bertaubat. Akhirnya dikasih tahu, kalau kamu mau bertaubat tinggalkan daerah ini. Kalau kamu masih berada di daerah ini, kamu tetap begini, tetap kamu membunuh, tinggalkan daerah ini. Kamu pergi ke daerah sana, di sana banyak ustadz. Pasti banyak orang yang membimbing kamu. Akhirnya orang ini Pak yang membunuh 100 orang itu pergi Pak ke tempat itu. Pindah. Ternyata di perjalanan kedua malaikat melihat dia, debat kedua malaikat ini. Yang satu dia masuk neraka. Yang satu dia enggak masuk neraka karena dia menuju ke tempat taubat. Akhirnya keduanya lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, ini gimana tentang orang ini? Ukur perjalanannya lebih dekat ke mana? Tapi orang ini di perjalanan meninggal, Pak. Akhirnya malaikat itu debat. Akhirnya kata Allah, ukur di perjalanannya dia lebih dekat ke mana? Ke tempat dia mau bertobat atau ke tempat dia bermaksiat, melakukan dosa. Ternyata lebih dekat ke tempat dia bertaubat. Akhirnya kata Allah, Pak, saya ampuni dia masuk surga. Ada lagi cerita seorang wanita pelacur. Ngasih makan apa Pak? Minum apa? Air. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalid bin Walid. Siapa yang tidak tahu Khalid bin Walid? Termasuk pamannya Nabi itu meninggal karena Khalid pada saat itu menjadi pemimpin orang-orang kafir pada saat perang Uhud. Banyak orang-orang muslim, orang-orang Islam yang terbunuh karena Khalid. Khalid yang menjadi biang keroknya. Sampai Nabi itu ketika pada perang Uhud kalah itu, sampai Nabi bilang begini, Pak, awas hati-hati dengan Khalid bin Walid. Orang ini paling berbahaya, paling aku benci dia. Pamanku meninggal karena Khalid. Tapi ketika Khalid masuk Islam, coba dia bertaubat, bahkan dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku untuk menjadi panglima perang. Benar, diizinkan oleh Nabi menjadi panglima perang terus. Karena kenapa? Karena cita-citanya ingin mati syahid. Coba seperti itu Pak, diampuni oleh Allah kesalahan. Maka jangan pernah kita menunda-nunda taubat. Khawatir kita tidak sempat bertaubat, kita sudah meninggal dunia. Saya punya jamaah ini Masya Allah nih Pak, jamaah ini Masya Allah. Beliau diuji oleh Allah kena serangan stroke Pak, parah. Tapi dia itu bertekad, dia berkata kepada istrinya, tolong doakan saya kalau bisa berjalan, meskipun saya mau pakai tongkat, saya mau sholat ke masjid 5 waktu. Benar Pak, doanya diijabah oleh Allah, dia akhirnya bisa berdiri, bisa berjalan pakai tongkat ke masjid Pak. Di masjid dia berdoa kepada Allah juga. Saya berdoa kepada Allah Ustaz, katanya, tolong meminta kepada Allah sebelum saya dipanggil, saya harus bisa melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu. Benar Pak, dikabulkan oleh Allah. Tahun ini beliau berangkat haji. Setelah pulang haji beliau kena stroke lagi Pak. Akhirnya sekarang koma. Dan tinggal nunggu 1 dokter, karena 2 dokternya sudah mengatakan beliau ini sudah meninggal. Tinggal nunggu 1 dokternya hari ini Pak. Kalau dokter yang satu ini datang dan mengatakan sudah meninggal. Tapi apa Pak? Cita-citanya beliau ini ya dikabulkan semuanya. Ketika kena serangan stroke yang pertama, dia hanya bisa di tempat tidur, nggak bisa ngapa-ngapain, ingin sholat berjamaah ke masjid, dikabulkan. Setelah itu dia ingin haji, dikabulkan. Dua permintaan beliau ini dikabulkan Pak. Istrinya sekarang hanya bisa tersenyum dan ikhlas.
Tadi malam istrinya ngubungin saya ikhlas Ustaz. Kalau suami saya memang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi paling tidak saya bangga, saya senang Ustaz. Keinginan suami saya dua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah beliau itu meskipun pakai tongkat Ustaz ibadah hajinya alhamdulillah sempurna Ustaz. Seperti itu. Hari ini Pak keputusannya Pak. Kemarin istrinya sudah konsultasi ke beberapa ustaz. Karena memang dua dokter sudah menyatakan apa? Meninggal seperti itu. Tinggal nunggu satu dokternya. Ya, silakan ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita tutup. Cukup Bu ya, Pak? Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.